As-salatu sunatun salam. As-salatu sunatun salam. As-salatu sunnatun wal-'idfi fi rak'atayn jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu La'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, karena Allah yang berhak kita agungkan, karena Allah lah yang berhak kita besarkan. Harta yang kita punya itu kecil, jabatan kekuasaan itu kecil, ilmu yang kita punya itu kecil, yang besar adalah Allahu Akbar. Maka pada hari ini Jumat Takbir, tahmid berkumandang di angkasa raya semata-mata untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Bukan nikmat semata kita bisa pakai baju baru hari ini. Bukan nikmat semata kita bisa mempersiapkan menu-menu makanan yang kita telah siap agar disantap setelah salat Id nanti, bukan. Tetapi nikmat hidayah, wa tukabbiru ala ma hadakum. Hendaklah mereka membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Wa la'allakum tashkurun, dan agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Karena hidayah kita mampu berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Karena hidayah kita mampu bertahan qiyam Ramadan, salat tarawih 1 bulan penuh. Karena hidayah kita mampu mengkhatamkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun anugerah itu telah usai. Ramadan telah selesai. Dengan terbenamnya matahari kemarin sore, maka pada hari ini tidak ada lagi salat tarawih. Pada hari ini tidak ada puasa 1 bulan penuh. Tidak ada lagi buka puasa, iftar jama'i, sahur berjamaah dengan suasana yang syahdu bersama keluarga kita yang tercinta. Tidak ada lagi. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang membuat hati kita tenang, hati kita tenteram, bahwasanya Rabb kita yaitu Allah tidak akan pernah usai, Dia tidak akan pernah pergi. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang pertama dan terakhir. Al-Zahir al-Batin, Maha Zahir, Maha Batin. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Dialah Allah, tidak ada yang berhak dijodohi, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Bukankah kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan? Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah sampai datang kematianmu. Para ulama mengatakan, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang sejati, jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah usai. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah pergi dan tetap ada.
Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Oleh karenanya kita jangan gagal paham. Kita beribadah bukan hanya di Ramadan. Karena sesungguhnya Rabb kita yang sembah, Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan, dia juga Rabb yang kita sembah di bulan Syawal. Rabb kita yang sembah di bulan Syawal, dia juga Rabb di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya ulama mengatakan, Bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengetahui Allah, mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang ke masjid hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia tinggalkan masjidnya. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang membaca Al-Quran ketika Ramadan saja, setelah Ramadan dia tinggalkan Al-Qurannya. Dia taruh Al-Qurannya di lemari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Bukankah tujuan kita berpuasa untuk mengindahkan perintah Allah? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini memakai fi'il mudhari. Fi'il kata-kata yang menunjukkan sekarang dan terus akan berlaku. Seterusnya artinya bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan ini konsep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata amhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di Ramadan kita bertakwa, setelah Ramadan tetap bertakwa. Di Ramadan kita ke masjid, setelah Ramadan kita tetap ke masjid. Di Ramadan kita tilawah Al-Quran, setelah Ramadan tetap tilawah Al-Quran. Sampai kapan kita beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kita menemu ajal kita. Sampai ajal kita menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Cepat atau lambat kita akan menghadapi sakaratul maut. Cepat atau lambat nanti satu saat kita akan dipanggil, dihukum oleh masjid. Didahului dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah fulan bin fulan. Telah berpulang ke rahmat Allah fulana binti fulana. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menuju akhirat? Sudah cukupkah bekal kita menghadap Allah? Tentu jawabannya kita lebih tahu. Ramadan Allah hadirkan agar kita memiliki bekal, agar kita memiliki bekal 11 bulan ke depan, sampai kita bertemu Ramadan kembali, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik bekal adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena demi Allah, setelah lebaran ini, di depan kita adalah hari-hari terberat, hari-hari yang sulit. Karena sejak kemarin, sejak terbenamnya matahari di tanggal 30 Syawal Ramadan, maka syaitan yang tadinya dibelenggu, yang tadinya diikat oleh Allah, mulai kemarin sore sudah dilepas kembali.
neraka yang tadinya ditutup rapat-rapat, mulai kemarin sudah Allah buka kembali. Artinya apa? Artinya peluang kita untuk melakukan dosa dan maksiat akan ada, bukan lebih besar. Kalau kita tidak memohon kepada Allah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, minta tolong kepadanya agar kita dilindungi oleh Allah, maka kita akan kembali kepada kelalaian kita, kembali kepada kemaksiatan kita. Banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah agar senantiasa berzikir kepadamu, agar senantiasa bersyukur kepadamu, dan agar senantiasa bisa mempersiapkan amal yang terbaik di kehidupanku. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aina shaimun? Aina shaimun? Aina shaimun? Pertanyaan ini akan dilontarkan kelak di hari kiamat. Mana orang ahli puasa? Mana yang dulu ketika di dunia dia gemar berpuasa? Maka orang-orang yang merasa dulu ada ahli puasa, yaqumun, mereka pun berdiri, kemudian masuk ke pintu surga Allah, pintu yang khusus, babur rayyan. Semuanya satu persatu mereka masuk. Setelah semuanya masuk, pintu pun ditutup dan tidak akan dibuka kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini sejatinya bisa memberikan kita motivasi agar kita senantiasa menjaga puasa kita. Memang Ramadan telah usai, tetapi di depan masih ada puasa-puasa sunnah yang harus kita jaga. Man shoma ramadhana iman, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, sittan min syawal kana qasiyamid dahr, maka baginya puasa sepanjang tahun. Masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya, tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Masih ada puasa Nabi Daud yang mampu. Jaga puasa kita. Kemudian jaga tilawah Al-Quran kita. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Diharapkan setelah Ramadan kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah ruh. Ibarat jasad tanpa ruh, maka dia akan menjadi mayat. Orang yang hidup tapi jauh dari Al-Quran, dialah orang yang mayat yang berjalan, mayat berbentayangan. Apa yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Adakah sama orang yang berjalan dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas, dengan orang yang berjalan lurus kepada siratal mustaqim? Itu tidak sama. Oleh karenanya jaga Al-Quran, teruskan, lanjutkan tilawahnya. Iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
bacalah Al-Quran. Sesungguhnya kelak pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat kepada sahibnya, li ashabihi. Lihat, redaksinya bukan li qari'i ya. Redaksinya li ashabihi, kepada sahabatnya. Maknanya Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang telah menjadikan dia sahabat ketika di dunia. Bukan sekedar membaca. Karena ada orang yang membaca hanya di bulan Ramadan saja. Orang baca Quran ada di malam tertentu saja, waktu tertentu saja. Tetapi kalau dia sudah menjadikan Allah sebagai sahabat, di manapun dia berada, maka di situ pun ada sahabat. Baca Al-Quran. Meskipun secara kuantitas berkurang, tetapi jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Terus lanjutkan. Kemudian berikutnya jaga salat tahajud. Tarawih sudah tidak ada, tetapi masih ada salat qiyamul lail, salat tahajud, li'annahu da'bus shalihin, karena salat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang beriman, kebiasaan orang yang saleh. Syaraful mu'min, karena salat tahajud adalah kemuliaan orang beriman. Kalau siapa yang hidup yang mulia di dunia di akhirat, maka jaga salat malamnya. Meskipun 2 rakaat ditutup dengan 1 witir, 1 rakaat witir. Yang berikutnya jaga infak sedekahnya. Infak sedekahnya dijaga. Teruskan. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan itulah hak milik kita. Apa yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Adapun yang kita simpan di rekening, simpan di berangkas, itu bukan milik kita. Yang kita sedekahkan itu adalah milik kita. Al-mar'u tahta dhil sadaqatihi yawmal qiyamah. Seorang itu berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Inna sadaqah taqul khati'ah kama yad'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Tahu kenapa orang yang ketika meninggal, ya ketika disakaratul maut, baca surah Al-Munafiqun ayat 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Wahai orang beriman, berinfaklah kamu jalan Allah sebelum datang kematianmu. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kemudian apa? Fayaqul rabbi, maka ketika kematiannya datang, dia akan mengatakan, Ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa engkau tidak tangguhkan aku sebentar saja, sedikit saja? Mau ngapain dia? Dalam waktu yang sedikit itu. Fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Maka aku akan bersedekah. Lihat. Keinginan orang yang ketika dia ingin meninggal dunia maunya sedekah. Bukan sholat ya, bukan baca Al-Quran, bukan haji umrah, tapi dia mau bersedekah. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, dan pasti aku akan menjadi orang yang saleh. Kenapa dia ingin sedekah? Kenapa dia enggak mau sholat? Karena dia tahu, karena sedekah itu pahala terus mengalir meskipun tubuhnya sudah hancur lebur bercampur dengan tanah. Tetapi ketika dia ada sedekah jariyah, maka pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi, punya sikap empati, kasihan sama orang lain. Kita diajarkan Allah untuk apa? Berlapar-lapar, berhaus-haus 12 jam, 13 jam, agar kita tahu betapa tidak nyamannya kita lapar, betapa tidak senangnya kita haus. Namun ternyata banyak saudara kita yang hausnya bukan 12 jam,
berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mereka menyusun kelaparan. Maka kalau Ramadan ini tidak melahirkan kita jiwa sosial, puasanya perlu dikoreksi, puasanya perlu diintrospeksi. Jaga sedekah. Yang terakhir, marilah kita istiqomah. Dalam istiqomah, dalam seluruh ketaatan kita istiqomah, agar kita mendapatkan husnul khotimah. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa mendapatkan husnul khotimah tanpa istiqomah, mustahil. Mustahil. Orang itu akan dimatikan dengan kebiasaannya. Dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya ke masjid, insya Allah dia husnul khotimah. Kalau dia kebiasaannya baca Al-Quran, pergi pengajian, majlis taklim, insya Allah dia akan mendapatkan husnul khotimah. Maka itu perbanyak doa kepada Allah. Doa minta husnul khotimah. Oleh karenanya mari di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan iman Islam kita. Agar Allah berikan taufik hidayahnya senantiasa berada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita pada hari yang makbul insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan alhamdulillah wa salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akhirnya khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal yang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya